Hubble tension merupakan perbedaan perolehan nilai konstanta Hubble yang diukur dari pengamatan supernova dan cosmic microwave background, yang masing-masing adalah 73 km per detik per megaparsec dan 67,5 km per detik per megaparsec. Oke, jadi ini aku berikan pengantar dulu untuk konstanta Hubble. Jadi dulu ada yang namanya hukum Hubble ini, yang aku tuliskan V sama dengan H0 kali D, dan itu didapatkan dari plot yang dibuat oleh Edwin Hubble ya, kira-kira tahun 1920-an gitu kalau nggak salah. Jadi yang dilakukan Hubble itu adalah dia menaruh poin-poin ini untuk setiap galaksi-galaksi jauh. Jadi di sumbu X-nya ini adalah jarak ke galaksi yang diamati, dan sumbu Y-nya ini adalah recession velocity atau kecepatan menjauh si galaksi tersebut dari pengamat. Jadi yang recession velocity ini, kecepatan menjauh ini bisa diukur dari spektrumnya. Kalau kalian ingat di bab spektrum, itu ada yang namanya redshift gitu ya. Bagaimana kalau garis dalam spektrum bergeser, itu menandakan bahwa si sumber spektrumnya itu sedang bergerak menjauhi pengamat. Nah, jadi dari situ dia plotkan masing-masing kecepatan menjauhnya galaksi dan ini jaraknya ya dari pengamat. Yang Hubble temukan adalah pola seperti ini, pola yang seperti bisa ditarik garis lurus. Dan ini menyatakan hubungan yang linear ya, hubungan linear dari kecepatan menjauh dan jaraknya. Artinya Hubble menemukan bahwa semakin jauh sebuah galaksi, ya, semakin besar nilai X-nya ini, maka semakin besar juga kecepatan dia menjauh. Semakin cepat ya, semakin cepat si galaksi itu menjauh. Dan ini dinamakan hukum Hubble ini. V, kecepatan menjauh, adalah H0, ini merupakan gradiennya. Jadi kemiringan dari si garis linear ini, gradiennya adalah H0, dan dikali D, D-nya adalah sumbu X-nya. Jadi konstanta Hubble yang H0 ini adalah kemiringan dari plot ini, dan bisa juga dikatakan ia adalah faktor penentu kecepatan alam semesta. Karena ini tadi yang Hubble temukan, kalau semakin jauh galaksinya maka semakin cepat dia menjauh di pengamat, artinya alam semesta sedang mengembang gitu. Itu kesimpulan yang dia dapat, dan nilai kemiringan H0 ini, gradiennya, menyatakan seberapa cepat alam semesta itu mengembang. Nah, kemudian kita ke Hubble tension. Hubble tension ini adalah fenomena atau ya masalah modern ya di astronomi modern, yaitu para astronom mendapatkan nilai konstanta Hubble dari pengukuran bermacam-macam metode yang nilainya tuh berbeda. Jadi seperti gambar yang di bawah ini, di sumbu Y-nya adalah nilai H0 yang didapatkan para astronom, para peneliti, dan sumbu X-nya ini disinilah dari tahun ke tahun gitu, nilai H0 yang mereka hitung berapa. Jadi di sini terlihat ada secara garis besar ada dua metode utama gitu ya untuk menghitung H0 ini. Yang pertama adalah namanya local distance ladder yang grafik merah. Ini termasuk salah satunya yang diberikan di soal, yaitu menggunakan supernova. Jadi secara singkatnya mirip seperti yang ditemukan Hubble tadi ya. Kita mengukur jarak ke beberapa supernova, lalu kita tentukan juga kecepatan dia menjauh, lalu ketika dikumpulkan mereka bisa dapat diregresi, dibuat garis lurusnya, dan dengan itu mendapatkan H0-nya. Dan berdasarkan metode itu, salah satunya tadi lewat supernova, mereka mendapatkan nilai H0 itu sekitar ini ya. Semakin mengerucut dari ke tahun ke tahun, nilainya semakin mengerucut ke 73 atau 74. Makanya di sini di soal dituliskan nilainya ke 73. Nah, sedangkan ada metode lain menentukan H0, itu menggunakan namanya CMB, Cosmic Microwave Background. Menggunakan metode ini, para astronom dari tahun ke tahun ternyata menemukan nilainya semakin mengerucut ke ini ya, sekitar 68, atau kalau di soal itu disebutkannya 67,5. Satuannya kilometer per detik per megaparsec. Jadi seperti ada dua nilai yang didapatkan para astronom, dan ini masih menjadi problem yang terbuka gitu saat ini. Pertanyaannya adalah mengapa ini berbeda, dan nilai H0 mana, nilai konstanta Hubble mana yang dalam kutip lebih benar. Jadi ini sedang menjadi problem modern yang coba para astronom selesaikan. Oke, jadi kalau kembali ke soal,
Jika sebuah galaksi bergerak menjauhi pengamat sebesar 1300 km per detik, berapakah perbedaan jarak galaksi tersebut dalam satuan megaparsek akibat nilai konstan Hubble yang berbeda? Jadi yang ditanyakan adalah perbedaan jarak di sini ya. Dan untuk menjawab soal ini, kita rupanya hanya perlu menggunakan hukum Hubble. Jadi kalau kita memiliki informasi kecepatan sebuah galaksi menjauh yang di sini diberikan ya 1300 km per detik, lalu kita punya H0, tadi ada dua nilai H0 lewat dua metode yang berbeda ya, kita bisa menghitung jarak mereka masing-masing. Jadi bisa kita hitung sekarang D1 dulu, kita pakai nilai H0 yang pertama yang 73 dari supernova. Kalau kita masukkan angkanya 1300 dibagi 73, lalu ini satuannya saling mengcancel kilometer per sekon, maka nanti hasilnya akan didapat sekitar 17,808 megaparsek. Ini adalah jarak sebuah galaksi yang ditinjau ini kalau H0-nya pakai 73. Nah, kalau H0-nya kita pakai yang 67,5 berdasarkan nilai yang dari CMB, kita coret lagi satuannya, ini dibagi 1300 dibagi 67,5, hasilnya sekitar 19,259 megaparsek. Jadi ada perbedaan jarak gitu ya, bergantung dari konstanta Hubble yang digunakan. Karena yang ditanyakan adalah perbedaan jarak, jadi kita bisa tinggal cari selisihnya dari dua jarak yang telah kita hitung tadi. Jadi kalau dihitung selisihnya nanti rupanya akan ditemukan hasilnya sekitar 1,45 atau dibulatkan saja dari 1,5 itu adalah jawaban yang A di sini. Nah, sebagai tambahan tadi aku sebut untuk metode penentukan konstanta Hubble ini yang menggunakan local distance ladder itu sebenarnya tidak hanya lewat supernova. Jadi supernova itu kan berlaku sebagai standard candle gitu ya. Jadi objek yang luminositasnya tertentu. Karena luminositasnya tertentu, kita jadi bisa menghitung jaraknya. Jadi kalau kalian ingat dalam fotometri, dalam bab fotometri itu ada rumus yang seperti ini ya. Magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak sama dengan min 5 plus 5 log D. Itu jadi kalau kita punya magnitudo semu yang kalau kita sedang mengamati bintang atau sedang mengamati objeknya, supernova, galaksi apapun itu, kita bisa ukur gitu ya magnitudo semu. Dan juga magnitudo mutlak. Magnitudo mutlak ini bisa diketahui kalau kita tahu luminositas si sumber cahayanya. Jadi kalau diketahui dua itu kita bisa menghitung si jarak D ini. Nah tadi kalau udah ketemu jarak kita bisa memplotkan di plot yang Hubble ini yang kecepatan menjauh versus jarak si galaksi gitu. Jadi dari situ kita bisa tentukan gradien dari plot ini dan itulah nilai H0 yang didapat. Itu standard candle, salah satunya adalah supernova. Tapi sebenarnya tidak hanya supernova, ada pengamatan lokal itu juga mencakup, contohnya adalah bintang Cepheid. Bintang Cepheid adalah salah satu tipe bintang yang memudahkan astronom menghitung jarak-jarak yang sangat jauh gitu. Jadi ini memudahkan ya dipakai untuk mengukur jarak. Selain itu ada juga yang namanya tip of the red giant branch. Ini bisa kalian cari tahu di Google kalau penasaran. Tapi pada dasarnya adalah red giant branch ini adalah tipe bintang yang spesial gitu. Jadi tipe bintang lanjut ya, raksasa merah, yang dia memiliki luminositas yang juga tertentu gitu, seperti supernova tadi. Supernova luminositasnya tertentu, jadi jaraknya bisa diukur. Dan juga ada pengamatan menggunakan galaxy cluster. Nah ini bisa juga untuk mengonstrain parameter-parameter kosmologis seperti si H0 ini tadi. Jadi itulah Hubble tension. Sekarang nilai konstanta Hubble ini masih menjadi problem yang terbuka, dan kurasa harapannya di masa depan mungkin sekitar beberapa tahun lagi atau beberapa dekade lagi, masalah kenapa konstanta Hubble yang didapatkan bisa berbeda dengan dua metode ini nanti bisa dipecahkan.